Shalom, selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam siaran Seru Media. Jika Anda kali pertama bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan butang notifikasi untuk mendapatkan maklumat lanjut sebarang notifikasi tentang siaran Seru Media. Juga jangan lupa untuk share jika Anda rasa diberkati dengan pelajaran dan konten dalam YouTube channel kami ini. Pada Sabat ini kita akan dilayani dengan pelajaran yang istimewa daripada Pastor Jim Rod Benggon. Dia merupakan penyelaras keseluruhan bagi wilayah 2 bagi sesi tahun 2021 sehingga 2022. Dan kami berharap agar mereka yang sentiasa bersama dengan Seru Media akan diberkati dengan pelajaran khotbah yang dia akan sampaikan. Untuk pengetahuan yang bersama dengan kami, di belakang saya adalah pemandangan daerah kota Marudu yang begitu indah. Dan walaupun dengan peningkatan statistik COVID-19 yang sentiasa meningkat setiap hari di daerah ini, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yakin dan mempunyai iman bahwa semuanya adalah di dalam kawalan dan perancangan daripada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan takut jika kita dijangkiti, jika itu kehendak Tuhan, kita berserah. Tetapi jangan kita lupa untuk mempelajari firman-Nya dan meletakkan iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia, supaya pada kedatangannya yang kedua kali nanti, jika kita masih hidup, kita akan diangkat ke syurga. Dan jika kita direhatkan, kita akan dapat menerima dan kita akan bertemu dengan mereka yang kita kasihi di surga nanti. Saat ini, para penonton, mari kita sediakan hati kita. Kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan, dikongsikan nanti. Dan kita juga akan menyediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pada kali ini pastinya akan sangat tepat untuk hati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di syurga, saat ini kami memuji, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala Raja, Engkaulah pencipta dunia ini, Engkaulah yang bertakhta di dalam hati kami. Pada saat ini kami memohon agar Tuhan akan membuka mata hati kami. Kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan untuk bertakhta di dalam hati kami, memimpin pikiran kami, agar apa yang kami akan dengar nanti akan dapat kami fahami, terima sesuai dengan kehendak Bapa ke atas perancangan dalam pembelajaran firman Tuhan kami pada pagi ini. Kami mohon juga jika kami mempunyai kesilapan, pelanggaran dosa, ampuni kami ya Tuhan, karena kami ini lemah. Dan oleh itu, dengan pengampunan dosa kami sedia dan layak di hadapan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan perbaktian kami di dalam tangan Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin.
Selamat pagi, selamat hari Sabat, salam damai kepada saudara dan saudari. Saya Pastor Jimrod Benggon, selaku penyelaras 2021 ini, ingin mengucapkan bersyukur kepada Tuhan dan juga atas kesempatan untuk melayani bersama dengan Anda di mana saja kita berada. Pada pagi ini, sebelum kita teruskan kebaktian kita ataupun khotbah pada pagi ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas Sabat yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Kami bermulanya pada Sabat ini kami akan terus melayani-Mu. Moga Tuhan memimpin setiap persatu kami, khususnya pada saat ini kami akan dengar firman-Mu. Berilah kami kekuatan pada tahun yang baru ini, supaya kami bertekad untuk terus melayani-Mu. Karena Tuhan, kami merindui bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada tahun 2021 ini, apakah permintaan saudara dan saudari? Apakah yang saudara dan saudari doakan terjadi pada tahun yang baru ini? Mungkin setiap persatu kita doakan supaya tahun 2021 lebih baik dibanding dengan tahun 2020, bukan? Nah, setiap kali apabila sampai ke hujung tahun ataupun permulaan tahun itu, semua umat-umat Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan akan berdoa. Mereka doakan supaya tahun yang baru itu menjadi tahun yang lebih baik. Saya percaya banyak di antara kita, mungkin kita doakan untuk kesehatan yang baik. Dijauhkan daripada malapetaka, dijauhkan daripada COVID, dan mungkin pemulihan dari segi ekonomi, dan banyak lagi hal. Bukankah itu kehendak saudara dan saudari? Pada pagi ini, saya akan ceritakan dengan pengalaman seorang anak yang bernama Tommy. Tommy sejak dahulu lagi, dia sudah mimpi-mimpikan supaya dia boleh menternak haiwan peliharaan dia sendiri. Namun apabila pada hari jadinya itu, ibunya membeli ataupun membawa pulang Cipi kepada dia. Wah, Tommy sangat senang. Dia menjaga Cipi dengan baik dan ibunya menasihatkan dia, Cipi harus dibersihkan setiap hari. Nah, satu hari ibunya memesan juga dan dia bersihkan tempat kurungan Cipi. Apa yang dia lakukan? Dia bawa vacuum dan dia mula vacuum tempat-tempat ataupun kesan kotoran di kurungan Cipi. Tiba-tiba ada phone mendering dan Tommy harus bergesa untuk mengambil phone itu. Apabila dia mendengar telepon bimbit itu, apa yang terjadi? Cipi dihisap dalam vacuum. Alamak, apa yang berlaku? Cipi masuk ke dalam vacuum dan segera Tommy pergi kepada switch itu dan off-kan switch vacuum itu. Dia buka bag vacuum, wah Cipi berada di dalam, masih hidup, puji Tuhan. Namun Cipi penuh dengan abuk dan kotor. Tommy mula rasa bersalah dan apa yang dia lakukan? Dia coba membersihkan Cipi. Dengan apa cara? Dia bawa Cipi pergi ke kamar mandi dan dia basahkan Cipi dengan mengharapkan bahwa Cipi akan dibersihkan. Wah, Cipi rasa sejuk. Kemudian sudah Cipi basah, harus dikeringkan. Dia bawakan Cipi dan dia ambil itu kita panggil blower dan dia mula tembak Cipi dengan angin yang panas. Nah, sebentar tadi Cipi disedut masuk ke vacuum, dibungkus dengan habuk-habuk, lepas itu dibersihkan rasa sejuk dan kemudian rasa panas angin yang kuat. Selepas dibersihkan, dikeringkan, Cipi dikembali ke sarang dia ataupun kurungan dia. Nah, pada masa itu Cipi sudah tukar moodnya. Dia tidak lagi cergas seperti biasa. Dia terkejut
dengan apa yang alami sepanjang masa itu. Apabila ibu balik, ibu bertanya, Tommy, kenapa Cipi pada hari ini tidak berbunyi-bunyi, tidak bernyanyi-nyanyi seperti dahulu? Saudara-saudari, apakah Anda mengalami tahun yang sama seperti Cipi? Melewati segala kesukaran, pada permulaannya mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi selepas itu banyak cabaran, banyak surprise-surprise yang tidak terduga. Saudara-saudari, pada akhir tahun 2020, apakah Anda masih boleh bernyanyi? Ataupun Anda terkejut dengan keadaan saudara-saudari dan tidak lagi bernyanyi seperti Cipi pada hari itu? Pada tahun 2020, banyak orang Cina percaya akan ramalan ini. The Metal Red Year ataupun tahun tikus pada tahun 2020 itu sepatutnya tahun yang sangat dijanjikan, tahun yang penuh dengan banyak peluang yang sangat menggembirakan. Namun apabila semua melewati tahun itu, seperti keadaan yang dihadapi semua orang, COVID-19. Yang dibawa daripada tahun sebelumnya masuk kepada tahun 2020. Apa yang terjadi? Apakah hal ini menggembirakan seperti yang diramalkan? Nah, tahun yang baru ini, tahun 2021, pasti ada ramalan lagi. Nah, tahun 2021 diramalkan adalah tahun ox ataupun tahun kerbau, lembu. Nah, tahun ini dikatakan di sini bahwa tidak ada kejadian malapetaka. Jadi ini adalah tahun yang baik untuk pemulihan atau penyatuan ekonomi. Tahun pelaburan dalam masa jangka panjang. Nah, saya percaya sesiapa yang melihat kepada ramalan ini, yang percayakan ini, mengharapkan sesuatu yang baik. Apakah kita pada hari ini juga percaya ramalan begitu? Apakah kita pada hari ini juga doakan supaya seperti mereka mengharapkan tahun yang pulih ekonomi dan semuanya baik? Tidak ada COVID. Coba kita lihat. Topik kita pada hari ini adalah tahun yang baik. Semua kita doakan tahun yang baik. Tapi apakah yang harus kita lihat, pelajari pada hari ini? Alkitab yang pertama yang kita akan lihat adalah ayat ini. Di Pengkhotbah pasal 7. Saya harus menjelaskan apa yang terjadi di Pengkhotbah pasal 7. Permulaannya di Pengkhotbah pasal 7, mulai daripada ayat 2, mungkin boleh kita lihat. Pengkhotbah pasal 7, ayat 2. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Dikatakan di sini, pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah, kenapa yang negatif itu lebih baik di mata orang, lebih baik daripada yang positif? Jelas di sini, pengkhotbah ingin menasihatkan kepada kita bahwa ada hikmat dari sebalik semua yang negatif di mata orang. Coba kita perhatikan ayat yang ini, ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya ulangi, akhir suatu hal lebih baik daripada mulanya. Oh, banyak kali tahun yang baru, permulaannya itu kelihatan baik. Tetapi mengikut Alkitab ini, ada yang lebih baik daripada yang awalnya. Yaitu yang akhirnya itu. Nah, saudara-saudari, mungkin banyak di antara kita kenang kembali masa lalu. Banyak di antara kita sering berkata, tahun 2019 lebih baik daripada tahun 2020. Pada zaman saya waktu anak-anak lebih enak pengalamannya dibandingkan pada masa sekarang. Tetapi mengikut ayat ini, kesudahannya itu lebih baik daripada apa yang ada di awalnya itu. Saudara-saudari, apa yang kita lewati itu
ada yang lebih baik akan terjadi dibandingkan dengan yang sudah berlalu. Saudara-saudari, oleh itu tahun ini akan jadi tahun yang baik. Bukan karena ramalan orang, bukan karena keinginan kebanyakan orang yang akan terjadi, tetapi sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 8 hingga 14. Filipi, buku yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat Filipi. Pasal 3 ayat 8 hingga ke-14. Firman Tuhan mengatakan di sini, malah segala sesuatu kuanggap rugi. Paulus katakan yang sudah dialami dulu tuh rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Aku menganggapnya sampah karena aku peroleh Kristus. Apa yang dibandingkan oleh Paulus? Pengalaman-pengalaman yang lalu. Kalau kita lihat mungkin dari permulaan lagi pasal ini, kita baca, oh Paulus itu, dia dahulunya begitu-begitu. Tetapi semua itu rugi. Semua itu sampah. Najis. Dalam bahasa Inggris, dunk. Kenapa? Sebab belum ada kenalnya Yesus. Apabila Paulus mengenal Yesus, Yesus lebih baik dari yang lalu. Nah hari ini, apakah pengalaman-pengalaman Anda yang lalu itu baik? Sering kali saya dengar orang bilang, wah dulu punya saya enjoy waktu saya masih makan makanan haram. Punya saya enjoy waktu saya masih lagi minum, saya masih lagi pergi disco. Oh saudara-saudari, apakah engkau sudah kenali Yesus? Karena Yesus itu lebih baik daripada semua itu. Apakah kenangan-kenangan yang lalu begitu lebih baik daripada yang sekarang? Coba kita lihat ayat yang harus kita selidiki sedikit. Coba kita lihat ayat ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Lupakan semua yang the past, yang lalu. Apa yang dihadap? Yang di hadapan. Yang di depannya. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan syurgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus belum dapat menangkap kerajaan surgawi. Dia belum sampai ke tempat itu. Tetapi itu adalah matlamat dia sekarang. Saudara-saudari, apakah matlamat lalu Anda sama dengan matlamat yang seperti Paulus katakan? Sekiranya bukan, lupakan semua itu. Itu adalah sejarah. Yang matlamat yang baru ini harus kita kejar-kejar seperti Paulus adalah kerajaan ataupun panggilan surgawi. Saudara-saudari, apa yang kita inginkan berada di dunia yang fana ini? Apakah hidup selama-lamanya di dunia yang berdosa? Apakah rancangan kita di masa akan datang ini, planning kita ini adalah membuat perkara yang besar dan selama-lamanya ingin tinggal di dunia ini? Ataupun kita ini sementara saja. Forgetting what lies behind. Everyone has a past. God wants to give you a future. Apa future-nya itu? Apa masa depan yang Tuhan mau berikan kepada kita? Yaitu panggilan surgawi, saudara-saudari. Kita lihat lagi. Tokoh-tokoh dalam Alkitab juga lalui apa yang kita lalui. Mereka juga menghadapi penuh dengan cabaran setiap tahun. Nah, coba kita lihat tokoh-tokoh yang terdapat dalam Ibrani pasal 11. Buku Ibrani dikenali sebagai buku iman. Satu persatu tokoh diperkenalkan. Tetapi coba kita lihat di pasal 11 buku Ibrani.
pasal 11 buku Ibrani, mulai daripada ayat 8. Kita lihat siapa tokoh yang coba dikaitkan di sini. Yang mungkin lebih banyak yang kita akan pelajari, yang dapat kita gunakan untuk masa kita sekarang. Pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. So, sini katakan Abraham. Tokoh Abraham dengan imannya dipanggil untuk berangkat ke tempat, ke negeri yang dia tidak tahu. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di tanah asing dan di situ ia tinggal. Abraham sudah sampai ke tanah perjanjian itu. Tetapi katakan ayat 9, dia diam di tanah itu, yang dijanjikan itu, seolah-olah apa? Suatu tanah yang asing. Dia sudah sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, tetapi masih lagi tinggal seperti apa? Tanah asing, orang asing. Kita lompat ke ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota Kanaan, tanah perjanjian itu bukan dibangun oleh Tuhan. Yang dia tunggu-tunggu itu adalah yang dasarnya dibina oleh Tuhan. Manakah itu? Seterusnya ayat 11. Kita lompat ke ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati, termasuk Abraham, Sarah dan semua tokoh. Mereka semua sudah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. They are strangers and pilgrims. Sementara saja mereka nampak kota itu yang dijanjikan, mereka lambai-lambai saja. Mungkin mereka boleh hidup. Semua tokoh-tokoh ini kebanyakan mereka sudah di tanah Kanaan. Itu dijanjikan, itulah Abraham keluar. Tetapi walaupun Abraham sudah sampai tanah itu, dia masih menunggukan kota yang dijanjikan. Yang dasarnya dibina oleh Tuhan. Di manakah itu? Apakah tempat itu? Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air yang ada sekarang sementara. Saudara-saudari, yang ada kita miliki maupun tanah kita, nama kita, itu bukan yang dikatakan di sini. Apakah Anda juga mencari tanah air yang dikatakan di sini? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Boleh selalu pulang. Kita boleh selalu stay di tempat ataupun keadaan kita. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air syurgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudari, pendekkan cerita. Mereka sedang menunggu untuk sampai ke tempat yang Tuhan sediakan kepada mereka. Kota Yerusalem yang Tuhan janjikan. Bukan Yerusalem yang di sini dunia ini, tetapi kerajaan surga itu. Saudara-saudari, apakah kita sudah, apabila kita mendengar mengenai ini, kita melambai-lambai, kita belum sampai? Apakah kita ada kerinduan seperti mereka yang hidup di tempat ini dan sanggup mengatakan, we are stranger and pilgrims. Kita ini sementara saja. Kita orang asing di tanah ini. Tempat yang kita pijak ini cuma sementara. Saudara-saudari, apakah kedatangan Yesus itu yang dia janjikan untuk membawa kita ke tempat itu, kita rindui? Kita pergi kepada ayat seterusnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Bahayanya apabila kita mendengar apa yang orang buat banyak ramalan pada saat ini. Maupun ahli politician, siapa-siapa saja, ketua jemaat, bahaya sebab
Karena Alkitab sudah meramalkan ini bakal terjadi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, Paulus memberitahu kepada jemaat, khususnya Tesalonika, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, it will be alright, it will have peace for 2021. Bahaya, waspada. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti orang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Alkitab mengatakan, apabila ada orang mengatakan aman dan damai, bahaya. Karena mereka expect semua ini, apa yang terjadi? Binasa akan datang. Don't ever be fooled by people telling you it will be okay, it will be a good year. No. We must expect for the worst that is coming ahead of us. Kita mesti menanti-nantikan yang lebih dahsyat akan berlaku di masa kegelapan ataupun masa zaman akhir ini. Saudara-saudari, Matius 24, tanpa buang masa kita lihat apa yang Yesus katakan mengenai dengan zaman yang kita hidup pada zaman sekarang. Matius 24 ayat 6 ke 8. Matius 24 6 ke 8. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Alkitab kita, dalam teks ini ada sedikit perjemahan yang tidak beberapa lengkap, saya boleh katakan, khususnya di ayat yang ke-7. Mari kita lihat 24 ayat 6 hingga ke 8. Dikatakan di sini, kamu akan mendengar deru perang ataupun kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum lagi habis. Perang dari dahulu. Perang pertama, perang dunia kedua. Ya, itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di pelbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di zaman yang baru akan mula penderitaan. Seperti apa? Ayat 7 katakan, bangsa lawan bangsa, bangkit melawan bangsa lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi, dan di pelbagai tempat. Saudara-saudari, ayat 7 ini tidak dijemahkan dengan sempurna. Kalau kita lihat di King James, ayat 7 dia katakan, the nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And they shall be famine, pestilences, and earthquake. Yang cuma diperjemahkan adalah kelaparan ataupun famine dan gempa bumi. Pestilences ataupun wabak ini tidak diperjemahkan. COVID-19 sudah diramalkan bahwa ada wabak-wabak di mana-mana. Dan inilah satu tanda kita berada di zaman penderitaan. Di zaman akhir sudah. Saudara-saudari, tahun yang baik. Kenapa ya baik? Bukan karena tidak ada penderitaan berterusan. Bukan. Ia menjadi tahun yang baik karena kita sudah lebih dekat kepada kerajaan surgawi. Kota yang dijanjikan Tuhan itu, saudara-saudari. Jangan kita lupa. Dalam kehidupan kita dan perjalanan Kristen kita ini menuju ke surga, the struggle is part of the journey. Perjuangan itu adalah sebahagian dari perjalanan kita. Nah, boleh kita berkata mengenai perjuangan ataupun struggle. Perjuangan kita. Seperti naik tangga, ada perjuangan. Perjuangan ini, ayat struggle ini, ataupun dalam bahasa Yunani, agon. Itulah agon itu, struggle itu, digunakan pakai untuk bahasa Inggris, agony. Agony bermaksud penderitaan. Dengan maksud, kalau kita lihat idea ini, perjuangan itu harus ada penderitaan. Saudara-saudari, apakah Anda mengalami pada hari ini penderitaan? Itulah perjuangan Anda. Apakah Anda akan berhenti untuk berjuang?
Apakah Anda akan merasakan, oh cukuplah dalam perjalanan Kristus ini? Apakah Anda sudah letih di tahun yang baru? Sekiranya Anda ada azam yang baru, apakah azam Anda itu adalah terus setia kepada Tuhan untuk kedatangannya, ataupun Anda sudah lupa akan kota yang dijanjikan itu? Nah, kita bincang pasal perjuangan. Ada seorang anak yang minat kepada sains, dan dia mulai buat studi mengenai dengan kupu-kupu. Dan dia lihat kupu-kupu ini yang baru akan keluar daripada kokunnya itu, kelihatan dia sedang berjuang dan menderita. Dan anak muda ini berpikir, hai, perlu saya tolong dia ini. Sebab baru selepas 1 jam, baru sedikit dia buka. Selepas 1 jam, kemudian baru keluar sedikit sehingga perut. Nampaknya mengambil masa yang lama, menderita. Maupun yang dia menunggu pun menderita. Dia katakan, baik saya tolong dia. Apa yang dia lakukan? Dia ambil gunting, dia mulai gunting kokun. Ataupun sarang dia itu. Kita panggil kepompong dia itu. Apabila dia buka, kupu-kupu itu boleh keluar dengan mudah. Tidak perlu mengambil masa yang lama. Akhirnya kupu-kupu itu sudah dibebaskan. Anak muda dikatakan, saya memang jenius. Setelah menolong kupu-kupu ini. Selepas itu dia menunggu kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu tetap berada di tempat yang sama. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, hari-hari kemudian, kupu-kupu itu mati. Kupu-kupu itu tidak boleh terbang. Kupu-kupu itu tidak boleh mencari makanan. Kenapa? Karena dia tidak sempurna. Dia tidak tahu bagaimana untuk terbang. Kupu-kupu harus lalui kesengsaraan supaya sayapnya boleh mengangkat bebannya. Sayapnya boleh terbang. Saudara-saudari, perjuangan itu menyempurnakan kamu dan saya. Karena itu penderitaan yang kita alami itu harus. Apakah pada hari ini, apabila kita melihat kepada kedatangan Yesus yang makin hari makin dekat, apabila kita lihat semua yang terjadi di sekeliling kita, apakah kita tahu bahwa Yesus sudah mau datang? Kita tidak mempunyai banyak masa lagi, saudara-saudari. Apakah pada hari ini kita mulakan tahun baru kita ini dengan semangat? Apabila Yesus mau datang, kita ada pekerjaan. Iya, tahun ini adalah tahun yang baik karena Yesus mau datang. Oleh itu, marilah kita kerjasama memanggil lebih banyak orang masuk ke kerjaan Dia. Karena bukankah itu panggilan Yesus kepada kamu dan saya? Saudara-saudari, saya tidak ingin pergi ke surga keseroangan ataupun dengan keluarga saja. Pelayanan kita harus lebih baik dibandingkan dengan pelayanan Nuh. Pelayanan kita harus lebih baik dari pelayanan-pelayanan seperti tokoh-tokoh yang dalam Alkitab. Karena yang akhirnya itu harus lebih baik daripada awalnya. Marilah saya mencabar saudara dan saudari, kita terus setia kepada Tuhan. Apabila Tuhan memanggil Anda, Anda boleh berkata, I will go. Amin. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi.
kuloloho Yesus, simbarku mi bakaku, o kita tutulun o dipon, simbarku mi bak aku. Papalam basta lisitaw, nogi haparolitan, kasadua kunopo o tulungku Yesus, tumibak aku miamba Yesus. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. I will go. Mari kita tunduk kepala dan siap pimpin dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih karena telah memanggil kami dalam pelayanan. Oh Tuhan, tahun ini adalah tahun yang baik karena tahun ini adalah tahun yang sudah dekat dengan kedatangan Yesus. Bantulah kami supaya kami boleh melaksanakan tugas kami masing-masing. Sempurnakanlah kami mengikut kesesuaian-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi karena telah memanggil setiap persatu kami. Semua ini kami minta dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.